Kita kembali membahas tentang Ustadz Abdul Somad ya. Karena kami ya masih merasa sangat heran ya. Kok bisa orang sekelas Ustadz Abdul Somad yang kita tahu pendidikan beliau itu sangat luar biasa ya. Gelar beliau profesor, doktor, LC, MA, PhD ya. Tapi kok bisa sampai sekarang masih mengagumi kelompok Ba'alawi? Itu yang sangat mengherankan. Ya. Bahkan ketika muncul polemik masalah Ba'alawi, nasab Ba'alawi, ya sebenarnya nasab Ba'alawi ini kan muncul karena ada orang-orang yang kritis terhadap doktrin-doktrin, ajaran-ajaran para Habib Ba'alawi yang dinilai itu sangat bertentangan dengan syariat Islam. Makanya kemudian nasabnya dipertanyakan. Kalau memang mereka cucu Nabi, mereka zuriat Nabi, kenapa ajaran mereka itu sangat bertentangan dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW? Ya. Tapi ketika muncul polemik para Habib Ba'alawi, orang-orang yang mempertanyakan Ba'alawi, meragukan Ba'alawi, bahkan tidak percaya dengan Ba'alawi, justru Ustadz Abdul Somad muncul menjadi pembela Ba'alawi. Bahkan statement dari Ustadz Abdul Somad sendiri ya sangat mengherankan lah ya. Coba kita lihat videonya ini. Artinya beliau kan Habib, Ustaz. Ya. Nah, sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Coba ya, di tengah munculnya polemik nasab Ba'alawi, karena orang-orang ini meragukan dan ragu terhadap Ba'alawi, ya, apakah nasab mereka nyambung kepada Nabi atau tidak, ya, itu bukan tanpa alasan. Alasannya sangat rasional. Karena ajaran-ajaran Ba'alawi, doktrin-doktrin yang disebarkan oleh Ba'alawi itu cukup jauh bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Kalau sekedar dongeng-dongeng karomah itu kan ya sudah mainstream lah ya. Sudah biasa kita dengar. Bahkan kalau kita menyimak doktrin-doktrin mereka itu sudah sangat menyesatkan. Yang mengherankan kok Ustadz Abdul Somad yang sudah belajar sedemikian hebatnya sampai memiliki gelar yang sedemikian tingginya, kok bisa mengeluarkan statement bahwa ya, menolak Ba'alawi lama-lama menolak Islam, lama-lama ateis, kehilangan kecintaan terhadap Ba'alawi lama-lama kehilangan cinta kepada para ulama. Itu atas dasar apa? Statement yang dikeluarkan oleh Ustadz Abdul Somad itu atas dasar apa? Itu yang sangat mengherankan. Ya. Kok bisa mengatakan menolak Ba'alawi sama dengan ya, menolak Islam? Bisa ateis. Ya. Padahal ajaran-ajaran Ba'alawi itulah sebenarnya yang ditolak. Kalau manusianya yang nggak ditolak sebenarnya. Ya. Manusianya ya tetap aman, warga negara Indonesia. Meskipun ada yang menyebut-nyebut itu imigran yang aman dan sebagainya. Tapi yang jelas mereka sudah warga negara Indonesia. Ya. Dan kami rasa nggak ada yang menolak kependudukan mereka. Ya. Nggak ada. Sebenarnya yang mereka tolak itu ajaran-ajaran dari Ba'alawi. Doktrin-doktrin Ba'alawi yang sesat dan menyesatkan. Memang kalau kita menyimak ya, doktrin-doktrin dari Ba'alawi, ajaran-ajaran dari Ba'alawi itu sangat sesat dan menyesatkan. Ya. Dan ada yang sangat parah. Bagi kami ini sudah fatal ya. Kalau sampai ada orang yang menerima doktrin dari Ba'alawi ini, ya, justru akan keluar dari Islam. Ya. Kalau menolak doktrin-doktrin Ba'alawi yang seperti itu, justru Islamnya terselamatkan.
Coba kita simak, ini ada video ajaran dari Ba'alawi yang kalau kita percaya dan kita mengikuti apa yang diceritakan di dalam video ini, ya, kita justru keluar dari Islam. Ya, coba lihat videonya. Datang Habib Sanjindan, ngelihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Inna rajula lamma sa'alahul malakan. Ini orang laki-laki yang di dalam kubur, si munsyid nih, si vokal ini, begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, waqala man rabbuka, Munkar Nakir tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alawi. Coba. Kira-kira kalau ada orang yang ngikuti doktrin-doktrin dari Ba'alawi yang seperti ini, kira-kira akan terjaga Islamnya atau justru meninggalkan syariat Islam? Ini kan cerita tentang Bang Maman, ya. Bang Maman yang ibadahnya berantakan, maksiatnya sangat luar biasa, tapi hanya karena cinta sama Habib, ya, hanya karena cinta sama Habib, Maman ini bisa masuk surga tanpa hisab. Cuma modal cinta sama Habib. Ya, sholatnya berantakan. Ya, kalau berantakan sholatnya kan artinya sholatnya nggak diterima. Sholatnya berantakan. Maksiatnya sangat luar biasa. Kalau maksiat, ya pasti dosa. Ya. Tapi karena cinta sama Habib, itu bisa masuk surga tanpa hisab. Hanya ketika si Maman ini meninggal dunia, dikasih kerpean sama Habib. Dikasih surat. Ya. Nanti kalau ditanya sama malaikat, malaikat Munkar dan Nakir, nggak usah dijawab. Ya, cukup kamu kasih surat ini, kamu masuk surga tanpa hisab. Coba. Kemudian itu tadi yang ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ya, bisa dijawab pakai nama Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Ba'alawi. Kami rasa sepanjang Nabi Muhammad SAW diutus, apakah pernah beliau kepada para sahabat yang benar-benar mencintai beliau, beliau mengatakan, kalian tenang saja, nggak usah takut. Kalau nanti ditanya sama malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, jawab saja nama saya, Muhammad bin Abdullah. Atau anaknya Nabi Muhammad SAW, Fatimah. Nanti Fatimah, kamu jangan takut. Kalau ditanya sama malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, nggak usah kamu jawab. Kamu jawab saja, Muhammad. Nggak usah repot-repot menjawab Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, agamanya Islam. Nggak usah. Atau para sahabat mendoktrin para tabi'in. Tabi'in mendoktrin para tabi'ut tabi'in. Nanti kalau ditanya sama malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, jawab saja nama-nama orang yang soleh. Nggak usah jauh-jauh, ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Pernahkah mereka mendoktrin jamaahnya seperti itu? Nggak pernah. Jadi cuma Habib saja yang berani memberikan jawaban pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dengan nama orang. Cuma para Habib Ba'alawi, yang lain nggak ada yang berani. Dan yang seperti ini kok bisa dipuja-puja oleh Ustadz Abdul Somad. Bahkan menolak mereka disebut lama-lama menolak Islam. Lama-lama ateis. Kehilangan kecintaan kepada mereka, ya, sama dengan kehilangan kecintaan kepada para ulama. Coba. Yang ada justru kalau mengikuti mereka, mencintai mereka, itu tergadaikan Islamnya. Tergadaikan Islamnya. Jadi sangat mengherankan, ya, atas dasar apa Ustadz Abdul Somad membela Ba'alawi sedemikian rupa. Padahal sudah jelas-jelas ajaran Ba'alawi itu jauh bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Selamat berpikir.